are forever in my life. You see me through the seasons, covered me with your hand, and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You've never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons, covered me with your hand, and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You've never let me go through it all.
keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk menebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat.
Lalu, apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 23 Agustus, mari kita sama-sama mempersiapkan hati untuk melakukan ibadah bersama-sama. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita masuk di dalam waktu teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita, Saatku Menyembahmu. Biarlah kita bisa mengalami kehadiran Tuhan dari rumah kita masing-masing. Biarlah kita bisa terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Mari kita naikkan pujian ini. Saatku Menyembahmu. Bersama-sama. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saatku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan kerendahan hati kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menghadap Tuhan di tempat kudus-Nya. Mari pakai waktu 1-2 menit ini untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja melalui perkataan perbuatan. Ampunilah kami, orang-orang yang berdosa ini. Berilah kami hati yang baru sehingga kami terus diubahkan oleh Allah Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk memaknai apa artinya menjadi murid Kristus di tengah-tengah semua persoalan hidup ini. Kami datang menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Kami serahkan untuk firman Tuhan, kiranya mengubahkan hati dan pikiran kami. Inilah hati kami Bapa. Kami siap untuk mengalami-Mu di dalam hari-hari di masa-masa pandemi ini. Terpujilah nama-Mu. Dengar seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji pujian bersama, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Biarlah pujian ini memberikan kita sebuah kepastian bahwa di tengah-tengah sebuah krisis pandemi ini yang masih panjang ini, kita tetap bisa bernyanyi dengan berbahagia, memuji Allah di dalam Kristus. Ku berbahagia, yakin teguh. Mari kita naikkan ketiga baitnya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi
Mari sama-sama kita membuka bacaan bertanggapan di dalam kitab Amsal 7 ayat 1 dan 2 saja. Sekali lagi Amsal pasal 7 ayat 1 dan 2. Kita sama-sama membacakannya, hanya 2 ayat, Amsal 7 ayat 1 dan 2. Kalau sudah menemukan, mari dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Demikian pembacaan responsoria kita pada pagi hari ini. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Kilat. Mari kita sama-sama menyanyikan satu buah pujian berjudul Mengikut Yesus. Biarlah pujian ini menjadi tekad kita untuk benar-benar mengikut Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Sama-sama kita katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita ulangi pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
hambanya kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam dari saya Pendeta Kirat Lembong dari Philadelphia, Amerika, dan bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali ibadah online. Ini adalah satu anugerah Tuhan yang luar biasa untuk Anda dan saya. Pada pagi hari ini saya mau mengajak kita merenungkan sebuah tema, yaitu mengalahkan pengertian lama. Yang saya ambil nats Alkitab dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah walaupun dengan cara online. Dan terlebih lagi kami akan membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengar, sehingga yang menyampaikan dan yang mendengar boleh sama-sama mengalami kuasa, mujizat, anugerah daripada firman Tuhan yang akan menuntun, memperbaiki, yang mengarah kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya, waktu pemberitaan firman Tuhan berserahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian dikasih Tuhan, di Korea Selatan ada satu tempat pemulihan namanya Hyungwon Healing Center. Banyak yang datang mengunjungi tempat ini, bahkan menurut catatan ada 25.000 orang yang sudah ikut di dalam tempat pemulihan ini. Kenapa sangat unik? Karena tempat pemulihan ini memberikan cara treatment, yaitu bagaimana orang kemudian bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda. Mereka ditempatkan di tempat tidur peti jenazah selama 10 menit. Dan sangat menarik karena ketika ini diberikan, efektifnya luar biasa. Ketika orang diberikan kesempatan untuk memberikan catatan terakhir, apa yang akan mereka tinggalkan, foto ditempatkan di tepi peti jenazah yang mereka nanti akan tidur, dan ketika ditutup peti jenazah itu selama 10 menit, dan ketika mereka keluar dari peti jenazah, mereka mengalami satu pendekatan kehidupan yang berbeda, pola pikir yang berbeda, dan ini satu pemulihan yang sangat efektif. Bahkan Bapak dan Saudara sekalian, kita tahu bahwa Korea Selatan adalah negara dengan catatan bunuh diri yang begitu tinggi. Mulai dari orang tua, bahkan artis pun, bahkan anak-anak muda, banyak yang melakukan bunuh diri. Dan Healing Center ini menolong banyak orang kemudian membalikkan pola pikir mereka, membalikkan cara pandang mereka mengenai kehidupan. Menurut saya, kita tidak perlu tidur di peti jenazah yang membuat akhirnya kita berpikir dengan cara yang berbeda. Kenapa saya katakan tidak perlu pada saat ini? Karena di sekeliling kita sudah mendengar berita mengenai kematian. Di sekeliling kita sudah melihat kematian itu sendiri yang disebabkan oleh COVID-19, oleh karena virus corona. Kita mendengar orang-orang yang meninggal per hari. Bahkan ketika kita keluar pun, kita pakai masker karena kita untuk melindungi diri kita dan orang lain supaya tidak kena virus corona. Karena kita juga mengalami ketakutan dengan namanya kematian itu sendiri. Ada seorang yang bernama Thomas Kuhn. Dia adalah filsuf dan sejarawan dari Amerika. Dia pernah berkata, all significant breakthrough are break with all ways of thinking. Semua terobosan yang penting adalah dengan cara memecahkan pengertian lama. Dengan cara pengertian yang lama itu dipecahkan, maka kita akan mendapatkan sebuah terobosan yang sangat penting. Dan hari ini kita berbicara yaitu bagaimana cara kita mengalahkan pengertian yang lama berdasarkan surat Paulus kepada jemaat Efesus. Ketika Paulus menuliskan surat Efesus ini kepada orang-orang Kristen yang ada di sana, Paulus tahu
bahwa di Efesus itu ada sebuah kuil, ada sebuah tempat penyembahan yang diberikan kepada Dewi Artemis, yaitu Dewi Kesuburan. Orang-orang Efesus sangat mengagungkan akan Dewi ini, karena kalau kita lihat dalam catatan Kisah Para Rasul 19 ayat 35, mereka mempunyai konsep bahwa patung Dewi Artemis itu turun dari langit, dan Dewi Artemis adalah Dewi Kesuburan yang bisa menyuburkan negara kota Efesus ini, yang bisa menyuburkan banyak tempat, bahkan para perempuan, sehingga mereka sangat menyembah Dewi Artemis ini sebagai Dewi Kesuburan. Paulus ketika menulis surat Efesus ini, kemudian dia membuat banyak orang-orang untuk kembali kepada Kristus, yang adalah sumber dari segala sesuatu, yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Dan kemudian dia sadar kalau banyak orang-orang Kristen di Efesus, khususnya kalau kita lihat Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-19, mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan sihir dan sekarang menjadi orang-orang Kristen. Mereka dulu adalah orang-orang ikut terlibat dalam okultisme dan sekarang mereka percaya kepada Tuhan. Sehingga Paulus menasihatkan mereka untuk kemudian hidup sebagai orang Kristen yang benar. Bagaimana caranya mengalahkan pemikiran yang lama? Ada 3 hal yang Paulus ajak kita untuk lakukan. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-15, Paulus mengajak kita untuk mengambil komitmen hidup sebagai orang arif. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa itu orang bebal, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Orang bebal yang Paulus tekankan di sini adalah orang yang hidup dalam perbuatan kegelapan. Orang yang diajar, yang diberitahu, yang kemudian dituntun tapi tidak mau menurut. Jangan lupa, surat ini diberikan kepada gereja di Efesus. Artinya Paulus mau menegur mereka, jangan jadi orang bebal. Engkau harus hidup sebagai orang arif. Orang bebal artinya orang yang menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup benar di hadapan Tuhan ketika dia sudah percaya kepada Tuhan. Makanya di pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga sampai yang keenam, Paulus menyebutkan bagaimana perbuatan-perbuatan yang tidak benar hidup orang bebal itu. Percabulan, kecemaran, keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu. Dan kemudian perkataan kotor, yang kosong, yang sembrono, hal-hal yang tidak pantas itu tidak boleh diucapkan. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Ingat baik-baik, orang sundal, orang cemar, orang serakah itu, bahkan penyembah berhala, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Dan jangan mau kita disesatkan. Itulah orang-orang bebal yang dimaksudkan oleh Paulus, di mana mereka hidup sebagai orang Kristen tetapi tidak mengambil kesempatan untuk hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Ketika saya di Indonesia, saya mengenal ada seorang anak muda. Dia sering datang ke komisi pemuda, datang ke gereja, tetapi merokok tetap jalan terus. Main judi tetap jalan terus. Saya sering kali menegur dia, berkata, ya nanti saya akan bertobat, kokilan. Saya tegur lagi, dia berkata, ya saya akan bertobat. Akan bertobat, tapi tetap terus melakukan hal itu. Seringkali ketika ada retret di puncak, ada calling untuk kemudian siapa yang mau bertobat. Dia adalah orang yang paling duluan maju di depan. Dia menangis terseduh-seduh, mengalir keluar air matanya, sampai ingusnya pun keluar. Dan itu membuat saya sangat senang karena saya percaya dia bertobat. Tetapi ketika selesai retret, ketika kembali ke Jakarta, dia kembali melakukan hal-hal yang tidak benar. Ini namanya orang Kristen tomat, Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini bertobat, besok kumat. Ini yang disebut
orang bebal. Di Amerika ini pernah dikagetkan karena di bagian distrik Iowa ada sebuah kasino yang didirikan oleh gereja. Gereja dirikan tempat judi. Namanya The Golden Plate Casino. Bahkan gereja ini memberikan semboyan, "It's not gambling, it's for Jesus." Ini bukan judi kalau untuk Yesus. Kalau kamu datang ke kasino, kalah, anggap itu persembahan untuk Tuhan. Kalau menang, itu berkat Tuhan untukmu. Maka saudara sekalian bisa bayangkan, ketika gereja mengajarkan cara seperti ini, untuk jemaat datang main judi dan dihalalkan. Ketika datang beribadah, maka selesai ibadah mereka sama-sama pergi ke tempat judi, ke kasino. Maklum orang Kristen sebelum main judi doa dulu, Tuhan Yesus tolong biar menang. Dia nggak sadar kalau di sampingnya itu majelis gereja, belum datang dia udah doa puasa dulu, lebih hebat lagi. Sambil main kartu, dia kocok kartu, nyanyi lagu rohani. Maklum orang Kristen, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang. Menyedihkan bukan kalau ada kondisi seperti ini? Inilah yang Paulus tekankan. Hiduplah sebagai orang arif, jangan orang bebal. Arif itu artinya bagaimana kita jalani kehidupan ini dengan sangat hati-hati dan tidak sembrono. Kita hidup terus di dalam terang firman Tuhan. Makanya di pasal yang kelima ayat 8b sampai yang ke-9, Paulus bilang gini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena hanya terang berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Hidup sebagai anak-anak terang. Karena engkau sudah mengenal terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia, yang menerangi hatimu, maka engkau harus hidup sebagai anak terang. Terang yang sesungguhnya. Karena ketika engkau hidup dengan terang Yesus, maka engkau akan membuahkan kebaikan, engkau akan berbuahkan keadilan, engkau akan berbuahkan kebenaran di dalam hidupmu. Dan engkau akan sungguh berhati-hati dalam kehidupanmu, engkau akan menjadi orang arif yang sesungguhnya bagi Tuhan. Ada seorang bernama Anton Chandler LaVey. Dari namanya, kita tahu dia tidak lahir di Pontianak, apalagi di Singkawang. Kalau Singkawang mungkin namanya Akhoy. Anton Chandler LaVey ini lahir di San Francisco, di Amerika ini. Dia lahir dalam keluarga yang kurang baik. Papanya seringkali pukul dia ketika mabuk. Sehingga waktu kecil dia seringkali belajar magic, sulap. Ketika dia besar, dia menjadi pemain sulap di sebuah sirkus. Sampai akhirnya bosan, dia menjadi seorang juru foto di kepolisian San Francisco. Tiap hari, Anton Chandler LaVey ini bersama dengan polisi melihat kriminal, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, darah tiap hari. Karena dia foto, dokumentasi, dia kasih ke polisi. Anton Chandler LaVey lalu berpikir, ternyata San Francisco tidak seperti lagu Sweet Memory dulu. If you going to San Francisco, be sure the way some gentle people there. Kalau kamu ke San Francisco, pasti berjumpa dengan orang-orang yang gentle, yang lembut. Enggak, kriminal juga banyak di sana. Anton Chandler LaVey berpikir, adakah Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak mencegah kriminal itu terjadi? Ketika seorang hendak membunuh, dia keluarkan pisau, dia enggak tusuk. Maka Tuhan berkata stop. Tuhan ambil pisaunya, Tuhan ganti dengan pisang. Ketika Tuhan berkata, oke, gerak lagi, tusuk loh, kaget. Ternyata pisaunya jadi pisang. Bisakah Tuhan berbuat seperti itu? Bisa. Tapi kenapa enggak? Makanya Anton Chandler LaVey meragukan Tuhan. Stres dengan pekerjaannya ini, kemudian dia pindah menjadi seorang pemain piano di sebuah bar. Barnya ini menyajikan sebuah acara yang paling disuka oleh pria, yaitu tarian striptease, tarian telanjang. Anton Chandler LaVey berkenalan dengan
para pelanggan. Kenal orang-orangnya, kebanyakan bapak-bapak, dia kenal namanya. Satu kali hari Minggu dia tidak bekerja. Dia lewat sebuah gereja, dari jauh dia melihat ada seorang pendeta berdiri di pinggir pintu gereja dan menyalami jemaat yang keluar. Tuhan berkati, Tuhan berkati. May God bless you, may God bless you. Dari jauh Anton Jean de Lafay melihat ini orang baik. Hari Minggu datang ke gereja beribadah. Tapi ketika makin dekat dengan gereja itu, dia kaget. Karena ketika dia melihat beberapa bapak-bapak yang keluar dari gereja itu adalah orang-orang yang sering kali datang ke bar dia, para pelanggan. Maka Anton Jean de Lafay, dia berdiri dan berkata, ini orang munafik. Hari Minggu dia pergi ke gereja, tapi Senin sampai Sabtu ada di tempat saya. Maka Anton Jean de Lafay berkata, kalau begitu kekristenan tidak dapat merubah manusia. Betul Bapak Ibu, kekristenan tidak dapat merubah manusia. Hanya Yesus yang mampu merubah manusia. Kalau Anda datang ke gereja 5 tahun, 10 tahun, tapi Anda belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan tetap sama. Ke gereja, tetap ke gereja. Nyontek tetap terus, merokok tetap terus, melakukan hal-hal yang tidak baik, korupsi tetap jalan terus, karena Anda tidak ada Yesus. Ketika Yesus ada dalam hatimu, maka engkau akan mengalami perubahan. Dan itulah yang kemudian terjadi ketika orang-orang Kristen di San Francisco, mereka ke gereja tapi tidak ada Yesus dalam hatinya, maka mereka tetap hidup dalam kondisi yang sama. Anton Jean de Lafay lalu berkata, saya akan dirikan sebuah gereja yang tidak ada kemunafikan. Orang mau melakukan apa saja silakan, mau membunuh, mencuri atau melakukan apa saja kita dukung. Dan dia dirikan gereja namanya gereja setan. Dimulai karena ada kemunafikan orang-orang Kristen di San Francisco yang datang ke gereja tapi hidupnya orang bebal. Saudara sekalian kasih Tuhan, Paulus mengingatkan orang-orang Kristen di Efesus, hidup sebagai orang arif, jangan hidup sebagai orang bebal. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita hidup sebagai orang yang arif, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan bukan orang bebal? Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan pengertian yang lama? Bukan saja kita komitmen untuk hidup sebagai orang arif, yang kedua, mari kita komitmen untuk hidup dalam peperangan rohani. Hidup komitmen di dalam peperangan rohani. Ayat yang ke-16, Paulus mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Apa maksudnya hari yang jahat? Kalau kita kemudian lihat tulisan Paulus dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-12 hingga ke-13, Paulus mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi apa maksudnya hari-hari yang jahat ini? Itu adalah di mana kita menghadapi peperangan rohani. Iblis 1 kali 24 jam, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berusaha menghancurkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus selalu waspada, karena kita ada di dalam peperangan rohani. Pada saat ini, waktu ini, kairos ini yang Paulus tekankan, ini adalah momennya kita, momentumnya kita, kesempatan kita. Orang Yunani, mereka punya dewa namanya dewa Kairos, adalah dewa kesempatan. Rambutnya ke depan, belakangnya botak. Maka sebelum dewa Kairos itu lewat, kita harus tunggu supaya kita bisa ambil rambutnya. Karena ketika dewa Kairos itu lewat, kita cuma bisa ambil kepala, botaknya di belakang. Paulus berkata, ini adalah kairosnya kita, di mana hari-hari ini adalah hari yang jahat.
Maksudnya ketika kita hidup Bapak Ibu, mari kita tidak menyia-nyiakan kesempatan kita sebagai orang yang hidup benar di waktu yang tersisa ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana iblis berusaha terus menjatuhkan kita, membuat kita jatuh sebagai anak-anak Tuhan. Karena ini adalah peperangan rohani di waktu saat ini. Ada seseorang mencoba meneliti, jikalau seseorang sudah hidup 70 tahun, apa saja yang sudah dia lakukan, dan ternyata setelah orang 70 tahun dia hidup, maka waktu yang paling banyak dihabiskan adalah tidur, 23 tahun. Kita kebanyakan adalah sleeping beauty, habiskan 23 tahun. Dan waktu yang kedua adalah waktu bekerja 16 tahun. Yang ketiga, nonton TV 8 tahun. Mungkin Anda yang suka nonton Korea, drama Korea, mungkin bisa lebih 10 tahun. Makan 6 tahun, bepergian jalan-jalan 6 tahun. Mungkin PSBB sekarang agak berkurang, mungkin 4 tahun. Bersantai 4,5 tahun, sakit 4 tahun. Pakai baju saja 2 tahun. Karena buka, pakai kancing, pakai celana, itu 2 tahun. Dan ternyata untuk ibadah cuma setengah tahun. Setelah Anda 70 tahun, ternyata waktu ibadah Anda cuma setengah tahun bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak dan Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, dalam waktu Kairos ini, kesempatan ini, kita hidup di dalam peperangan rohani, di mana iblis berusaha terus menjatuhkan kita. 70 tahun, orang sudah tua ternyata tidak banyak melakukan hal yang banyak untuk Tuhan. Di Amerika ini, orang yang paling banyak ke kasino adalah para senior citizen. Orang-orang yang sudah 60-70 tahun. Mereka banyak waktu dan tidak bisa lakukan apa-apa. Mereka ke kasino sambil main judi, tunggu jackpot. Justru saya takut ketika jackpot itu kena, itu biasanya bunyi ting. Saya takut ketika jackpot, langsung jantungan, langsung di tempat jantungannya itu. Banyak orang berpikir Amerika adalah negara Kristen. Tidak. Amerika sekarang sudah sebenarnya negara sekularisme, berusaha memisahkan agama dengan masyarakat. Salah satu contoh misalnya LGBT itu tidak boleh disebut sebagai dosa lagi. Orang-orang homoseksual, mereka cuma beda seksual orientednya aja, kecenderungan seksualnya saja. Mereka tidak mau disebut orang-orang berdosa. Anda mungkin suka dengan perempuan, tapi ada yang laki-laki suka laki-laki. Hanya cuman pandangan seksual orientednya aja berbeda. Sekularisme begitu tinggi di Amerika. Ateisme, orang yang tidak percaya Tuhan, sampai anak-anak SD pun sudah banyak yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan inilah tantangan kita hidup di akhir zaman. Makanya ketika Paulus menuliskan surat kepada Timotius, Paulus menjelaskan, melukiskan mengenai orang-orang akhir zaman. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, dari ayat yang ke-1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Itulah yang Paulus lihat, yang Paulus jelaskan bagaimana kondisi manusia pada akhir zaman ini. Anda dan saya adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Bagaimana Paulus mengajak kita di surat Efesus ini, ayo di dalam Kairos ini, di dalam waktu kesempatan ini, hari-hari ini hari-hari yang jahat, di mana iblis akan terus menghajar orang-orang Kristen, dan kita harus kemudian hidup sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ada seorang bernama Michael Hart, dia menuliskan sebuah buku dengan judul 100 orang paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah.
Ketika buku ini diterbitkan, banyak orang ingin melihat siapakah tokoh nomor 1 yang disebut oleh Michael Hart. Dan ternyata Michael Hart menjelaskan orang yang nomor 1 yang paling berpengaruh dunia ini adalah Nabi Muhammad. Yang kedua, Isaac Newton. Dan yang ketiga, Yesus Kristus. Ketika buku ini menerbitkan Nabi Muhammad sebagai orang yang nomor 1, paling berpengaruh, banyak orang marah, komplain kepada dia. Kenapa Muhammad yang nomor 1? Kalau yang menulis namanya Ibrahim bin Abdullah kita bisa maklum, tapi yang menulis namanya Michael Hart menempatkan Muhammad sebagai pribadi yang paling berpengaruh di dalam dunia ini. Orang marah kepada dia dengan alasan orang Kristen di seluruh dunia itu banyak. Katolik, Protestan, karismatik kalau digabung itu banyak. Lebih banyak daripada orang Islam. Ketika menghadapi protes kecaman dari orang-orang, Michael Hart lalu berkata, saya menempatkan orang ini bukan berdasarkan jumlah para pengikutnya, tapi saya menempatkan orang ini berdasarkan ketaatan para pengikutnya kepada pemimpinnya. Michael Hart berkata, orang Islam lebih taat kepada Nabi Muhammad dibandingkan orang Kristen kepada Yesus. Ini adalah tamparan untuk kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, seberapa banyak kita turut taat kepada firman Tuhan. Ibadah online saja begini, banyak yang saya tahu ikutin ibadah online cuma pakai celana pendek, sambil makan kerupuk, bahkan lihat handphone, sambil balas WhatsApp, lihat Facebook, nggak serius. Ada yang tiduran, bahkan baru bangun tidur, belum sikat gigi, belum ganti baju. Kita nggak serius. Kita tidak serius dalam ibadah ini seperti kita sungguh-sungguh memang datang mencari Tuhan. Ketika berikan persembahan, kita berikan yang paling kecil. Menurut kita itu yang terbaik. Padahal ketika Idul Adha kemarin, saya melihat di dalam berita ada seorang ibu tukang sapu di Kalimantan. Dia adalah tukang sapu. Dia bisa berikan kurban sapi dan kambing. Seorang ibu tukang sapu. Berapa banyak komitmen kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan di dalam situasi akhir zaman ini, Bapak Ibu. Orang Islam mereka sholat sehari 5 waktu. Orang Kristen 5 hari belum tentu doa sewaktu-waktu. Jikalau kehidupan agamamu tidak lebih baik daripada orang Farisi, maka Yesus berkata, jangan berharap masuk ke surga. Ini adalah masa akhir zaman. Paulus mengatakan, hari-hari yang jahat ini, Kairos ini, pakailah kesempatan selama ada waktu kita hidup dalam masa sekarang ini. Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengalahkan pengertian yang lama. Yang ketiga dari ayat yang ke-17, Paulus mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah mari kita mengambil komitmen hidup dalam kehendak Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Apa maksudnya hidup dalam kehendak Tuhan? Kita perlu mengerti bahwa kita hidup sekarang bukan hanya sementara ini. Kita hidup akan masa yang akan datang. Ada namanya kekekalan nanti. Jadi kehidupan kita sekarang ini juga nanti akan mempengaruhi kekekalan kita. Makanya supaya kita bisa mengerti akan kehendak Tuhan, kita harus kemudian hidup sungguh-sungguh melihat bagaimana pertemuan antara yang fana sekarang ini dengan kekekalan nanti. Kita melihat bagaimana kehidupan kita, ini kita bisa wujudkan rencana Allah pada saat ini.
Dan inilah yang akan kemudian menentukan kekekalan kita, waktu dan kekekalan. Sehingga kekekalan itu akan kemudian memotivasi kita hidup di dalam Tuhan. Dan kemudian kita mengerti apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan ini. Paulus sudah mengingatkan gereja di Efesus nih, bagaimana engkau harus kemudian hidup mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ternyata apakah mereka bertobat? Jawabannya tidak. Karena kalau kemudian kita lihat dalam surat Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes, Tuhan mengingatkan gereja Efesus ini kembali melalui Rasul Yohanes. Dan Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang keempat hingga yang kelima. Di situ dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Aku mencela engkau, kata Tuhan, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ternyata gereja Efesus ini ketika diingatkan oleh Paulus hidup cari kehendak Tuhan, ternyata mereka bukan saja hidup mencari kehendak Tuhan, tapi lebih parah lagi, mereka sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Datang ke gereja ya begitu saja, melayani ya begitu saja, tidak ada semangat yang menyala-nyala, yang berapi-api di dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan mengingatkan kembali, peringatan melalui Rasul Yohanes. Ingat betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Bertobat, lakukan lagi. Karena kalau tidak, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Mereka bertobat? Tidak. Di mana gereja Efesus sekarang? Tinggal puing-puing saja. Maka hari ini Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan kita kembali betapa dalamnya kita juga sudah jatuh. Bertobatlah, kembali kepada Tuhan dengan kasih yang mula-mula, dengan semangat yang menyala-nyala. Tidak semua Anda perlu jadi pendeta, tidak perlu. Kalau Anda jadi pengurus, jadi majelis, jadilah majelis, jadi pengurus yang baik. Anda guru sekolah minggu, jadilah guru sekolah minggu yang baik. Persiapan yang terbaik untuk anak-anak sekolah minggu. Anda penyambut, jadilah penyambut yang baik. Karena orang datang berjumpa dengan Anda sebelum berjumpa dengan pendeta. Anda besuk, jadi tim besuk yang baik. Tidak gosipin, justru mendoakan orang-orang yang ada. Anda petugas kolektan, lakukan kolektan dengan baik. Ada pengusaha, bisnismen, jadilah pengusaha, bisnismen yang memuliakan nama Tuhan. Ada pegawai, jadilah pegawai yang baik. Ada ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik. Lakukan segala sesuatu dengan kasih yang mula-mula. Jikalau kita tidak melakukan dengan kasih yang mula-mula, yang semangat, seperti kita pertama kali bertobat, Tuhan berkata, lihat, inilah kondisi manusia akhir zaman sekarang yang hanya mementingkan cari uang, cari uang, cari uang, tidak mencari Tuhan. Semangat mencari uang, tapi tidak semangat melayani Tuhan. Tidak berkobar-kobar di dalam gereja, hanya datang ke gereja lalu pulang, hanya jadi pengurus, hanya jadi sekolah minggu biasa saja, yang kemudian persiapan pada malam minggu. Bertobat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mari kita lakukan kembali dalam pelayanan yang menyala untuk Tuhan. Untuk menutup khotbah saya mau menceritakan mengenai seorang pengurus di GKJ Jembatan Besi. Ibu ini sudah tidak menjabat lagi sebagai pengurus. Namanya Ibu Jong Ju Chin. Ibu Jong Ju Chin ini adalah seorang ibu yang biasa, membiayai hidupnya dengan menjahit. Sangat simpel. Dan ketika dia bertobat, dia pergi ke GKJ Bandengan. Waktu itu pendeta Titus Kurniawan. GKJ Jembatan Besi belum ada. Pendeta Titus Kurniawan berencana membuka pos PI di Jembatan Besi karena dia tahu banyak orang-orang HK di sana. Maka disewalah sebuah ruko di belakang apotik Jembatan Besi. Waktu itu belum ada pendeta di GKJ Jembatan Besi. Ibu Jong Ju Chin ini begitu mengasihi Tuhan ketika dia percaya Tuhan.
tidak pernah absen ke gereja. Walaupun tiap minggu dia harus naik bajai ke gereja. Dengan segala kesederhanaannya dia. Tiap minggu selesai pulang dari GKJ Bandengan, dia pergi ke pos PI Jembatan Besi yang belum ada yang tinggal. Dia sapu, dia bersihkan, dia pel pos PI itu supaya nanti sore ketika sekolah minggu datang, jemaat datang beribadah, pos PI itu sudah bersih, sudah rapi. Selesai membersihkan, dia pulang ke rumah, dia mandi, dia kembali lagi ke gereja. Sambil jalan dia mencari orang-orang, dia injili supaya bisa dia ajak pergi ke gereja. Sambil membeli kue khas Kalimantan, dia bawa dan dia sediakan untuk para pengkhotbah, para pendeta yang datang. Ibu ini lakukan terus-menerus, rutin setiap minggu. Sekarang dia sudah 77 tahun, tidak bisa berdiri, makan pun disiapin oleh suster. Tapi apa yang sudah dikerjakan oleh dia meninggalkan bekas yang sangat banyak. Gereja GKJ Jembatan Besi ada sampai saat ini. Karena salah satu, karena ada Ibu John Jucin ini yang melayani Tuhan dengan segala kesederhanaannya. Kenapa saya tahu cerita Ibu John Jucin ini? Karena beliau adalah mama saya sendiri, yang saat ini sudah tidak bisa ke gereja lagi, sudah tidak bisa melayani lagi, berdiri pun tidak bisa. Tapi ibu saya sudah mengambil waktu kairosnya melayani Tuhan. Bahkan di dalam komitmen dia cari kehendak Tuhan, dan dia fokuskan Tuhan, dan dia layani Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, bagaimana cara kita mengalahkan pengertian yang lama? Yang pertama, mari kita komitmen hidup sebagai orang arif. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kita sadar saat ini, kairos ini adalah peperangan rohani. Sehingga kita perlu mengambil komitmen untuk hidup dalam peperangan rohani. Karena iblis akan terus berusaha menjatuhkan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita mengambil komitmen untuk hidup mencari kehendak Tuhan. Tuhan akan memberkati kita jikalau kita melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang mula-mula. Ingatlah, Efesus sudah diperingatkan oleh Tuhan. Hari ini Tuhan juga berbicara kepada Anda dan saya. Mari tinggalkan pengertian yang lama, kehidupan yang lamamu itu, pola pikir yang lama. Kita datang dengan mencari kehendak Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati Anda dan keluarga Anda dan pekerjaan Anda. Mari kita berdoa. Kami tahu ya Tuhan, kami hidup di akhir zaman ini. Kami sadar iblis berusaha menjatuhkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ajarkan kami untuk mengambil komitmen hidup sebagai orang arif di hadapan Tuhan, yang boleh memuliakan nama Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, iblis berusaha menjatuhkan kami 1 kali 24 jam. Kami butuh bantuan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang boleh menguatkan kami. Untuk kami boleh mempunyai hikmat, mengerti hidup sebagai anak-anak Tuhan, mengerti akan kehendak Tuhan, dan melayani Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Berkati GKJ di setiap cabang, tempat, berkati para pengurus sinode, berkati para pengurus setiap cabang, dan juga hamba-hamba Tuhan. Kami percaya GKJ boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa dan suan kami Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati. Shalom Alahim. Terima kasih untuk Pendeta Kilat yang telah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat, ada 2 pokok doa. Yang pertama, kita doakan untuk Pilkada serentak tahun 2020 pada bulan Desember yang akan datang. Kita berdoa akan digelar di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Kita doakan agar para pemilih memilih calon pemimpin daerah dengan tidak asal-asalan, tapi melihat rekam jejak para pemimpin daerah itu. Mari sama-sama kita buka suara untuk pokok doa syafaat yang pertama ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk Pilkada serentak tahun ini di dalam krisis pandemi COVID-19,
Biarlah ini tidak membuat pilkada tidak jadi atau tidak berlangsung, tapi justru kami melihat Engkau tetap hadir di tengah-tengah pilkada serentak tahun ini di bulan Desember. Biarlah para pemilih memilih dengan hikmat, memilih melihat rekam jejak dan tidak asal-asalan memilih kepala daerah. Inilah seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk para relawan, tim laboratorium Bio Farma dan Sinovac, serta Universitas Pajajaran, agar uji klinis fase ketiga untuk vaksin COVID-19 dapat berjalan dengan lancar. Kita doakan setelah 6 bulan bisa diproduksi secara massal, sehingga vaksin ini menjadi harapan untuk kita bisa memenangkan pertempuran melawan virus corona ini. Mari kita berdoa untuk proses pembuatan vaksin ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pembuatan vaksin dan tahapan-tahapan yang telah dilakukan oleh Bio Farma dan juga Universitas Pajajaran. Tuhan, biarlah semua relawan, Tuhan pimpin dan sertai. Biarlah semua hal-hal uji klinis pada fase yang ketiga ini bisa berjalan dengan baik. Kami rindu 6 bulan ke depan vaksin ini boleh diproses dengan baik dan bahkan bisa diedarkan ke masyarakat, sehingga kami boleh terbebas dari virus corona ini. Inilah doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Warta Jemaat hari ini ada 3. Yang pertama, kelas bimbingan pranikah atau BPN. Bagi saudara yang akan melangsungkan pernikahan, kelas BPN Sinode GKJ periode ke-18 di tahun 2020 akan segera dimulai pada hari Selasa 8 September 2020 jam 7 malam. Dan pertemuan kelas ini akan dilangsungkan secara virtual melalui Zoom meeting. Saudara-saudara dapat mengikuti dari rumah di tempat saudara-saudara dimanapun berada. Syarat dan ketentuan bagi peserta BPN dan pernikahan di GKJ dapat dilihat melalui akun Instagram Sinode GKJ, Sinode_Gereja_Kristen_Jakarta. Yang kedua, kelas SMK, Saya Murid Kristus. Kelas SMK pertama diadakan hari Kamis 27 Agustus 2020 jam 7 malam dengan tema Gerejaku, Keluargaku, dan mengenal sejarah Gereja Kristen Jakarta. Peserta Room 1 dilayani oleh Pendeta Suparman Halim, peserta di Room 2 dilayani oleh Pendeta Peter Samsudin. Kiranya seluruh peserta kelas SMK 1 ini dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Yang ketiga, jadwal persekutuan doa Rabu pada tanggal 26 Agustus 2020 dan kebaktian umum 30 Agustus 2020. Kiranya jemaat bisa memperhatikan hal ini bersama-sama. Demikian warta pada pagi hari ini. Sehubungan dengan pandemi COVID yang masih melanda Jakarta dan sekitarnya, Gereja Kristen Jakarta masih belum mengadakan ibadah onsite atau tatap muka di gereja. Diharapkan setiap jemaat boleh tetap setia mengikuti ibadah online Gereja Kristen Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian Persembahanku. Kubawa kepadamu, oh Tuhan. Kubawa kepadamu.
Mari kita masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan, kami mengaku Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup ini. Sebagian dari karunia Tuhan kami kembalikan dalam bentuk persembahan. Terimalah agar bisa memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah pelayanan GKJ. Biarlah kami boleh membuka hati kami untuk mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ini semua. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doksologi dan menutup ibadah pada pagi hari ini. Dan setelah itu doa berkat dipimpin oleh Pendeta Bobby Mesa. Jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Di dalam pimpinan Roh Kudus, Ia terus mengarahkan hidup kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.